ada satu fase Rawi itu diistirahatkan dari pushbike. Itu karena apa? Jadi itu sebenarnya apa ya? Ini memutus kayak misalnya kegiatan sehari-hari. Kalau kita bad mood ya, misalnya kayak saya sendiri bad mood gitu, saya harus cut. Terus habis itu biasanya mandi air dingin yang dingin kayak merubah pola. Itu tujuannya itu apa basic dasarnya itu. Nah, Rawi ini problemnya adalah kalau orang anak selalu juara, selalu menang, itu masalahnya dia tidak mau mencoba hal baru nanti karena takut kalah, takut salah. Itu udah kita sendiri aja lah. Kalau misalnya kita menang terus kita nyoba hal baru, takutnya ntar kalau kalah gimana ya? Ntar gimana image orang tua juga gimana? Makanya saya nyoba hal baru tadi kayak musik segala macamnya, tujuannya biar dia nggak apa-apa kalah, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa kayak gitu. Saya pengennya begitu. Nah, terus itu satu, yang kedua tuntutan dari saya sendiri. Masalahnya ketika sudah menang terus, ketika ada kalah sekali aja, coba rasanya gimana sebagai orang tua tuh. Saya dulu waktu pertama kali kalah terus habis itu saya langsung kayak marah-marah gitu, marah-marah ke saya sendiri. Ini nggak bisa nih, saya harus keras. Saya tuh nggak pernah keras ketika dia kompetisi, tapi keras ketika latihan. Latihan itu saya keras. Nah itu mamanya Rawi yang selalu kontrol saya. Ini masih anak-anak nih, stop lah ini. Nah dari situ saya ini udah nggak beres nih saya sendiri nih. Makanya kayak ada tujuan membuktikan ke orang-orang kalau saya tuh bisa. Itu sebenarnya bukan Rawi. Makanya coba saya tanya ke Rawi deh. Masih mau nggak juara, masih seneng nggak ini? Seneng tapi nggak segitunya gitu. Artinya yang segitu itu orang tuanya sebenarnya. Saya sendiri, makanya target orang tua. Orang tua. Makanya kenapa saya putus, saya coba break itu tujuannya biar pola itu mati gitu. Harus saya rubah lagi. Kalaupun main, ya main aja, cuman nggak perlu ngejar sesuatu karena toh juga pushback itu sampai 8 tahun juga kan. Nggak sampai full, dan Rawi pun juga saya tanya dia pengen jadi atlet atau enggak juga. Tadi kan kayak pengen jadi penyanyi, pengen jadi ini gitu. Dan nggak ada urgensinya untuk saya terus nge-push Rawi untuk jadi topnya. Toh juga udah gitu di luar negeri juga udah dapat muri juga, udah semuanya udah didapat, ya udah apalagi gitu. Terus cuman apa ya? Nanti takutnya saya sendiri yang inian, cuman karena ego saya, karena kebutuhan saya sendiri, kan bukan kebutuhan Rawi jadinya. Nah, makanya itu saya pisahin tuh antara kebutuhan saya sama kebutuhan Rawi. Kebutuhan Rawi itu bukan untuk juara, menang tuh bukan. Itu kebutuhan saya ternyata. Makanya saya kalau di buku saya selalu cerita itu inner child saya ketika dulu saya 11 saudara dan gak ada peran, gak ada prestasi. Ketika ada anak saya sendiri ternyata berprestasi, saya push untuk terus berprestasi. Nah itu, karena saya ya namanya kebelabasan, terus habis itu ngerem lagi gitu. Makanya itu udah saya potong lagi. Ini nggak bisa nih. Ini kebutuhan orang tua nih, bukan kebutuhan anak. Nah makanya saya coba potong dan ya coba saya rendahin lagi ego saya lah untuk dapat juara. Kan itu endorfin banget. Betul. Pushback. Betul, iya. Jadi inti dari pushback itu bang nagih banget. Kenapa? Karena kejuaraan yang dapat piala, dapat apa ya, yang mewah gitu. Menurut saya dengan umur cuman 3 sampai 7 tahun yang paling gede mewah itu pushback. Nggak ada tempat lain. Misalnya dan peak, kenapa gede? Karena peaknya di situ. Karena sampai 8 tahun aja kan soalnya. Peaknya di situ dan mewah banget. Jadi kayak kejuaraan misalnya bola aja, nggak bakalan ada semewah itu. Jadi mewah banget, kayak pialanya piala besar, terus panggungnya panggung besar, kayak gitu, mewah, terlalu mewah. Nah itu terlalu buat saya terlalu endorfinnya terlalu berlebihan buat orang tua. Nah anak masalahnya mungkin dia udah dari yang berbeda. Iya beda dia. Ya contohnya tadi aja. Saya kan selalu tanya kan ke Rawi, happy nggak dengan ini? Terus abis itu coba saya tanya ketika tadi lah contohnya ke Jepang aja.
yang diceritain panjang lebar bukan race-nya kan, tapi perjalanan jalan-jalannya. Jalan. Dan saya nyoba uji coba juga buat tanya pada saat race di Malaysia. Yang diceritain itu malah burung gagak, makan di restoran, itu gitu. Artinya dia nggak gini, momen yang dilupakan itu adalah momen yang menurut otak kita kan ada sistem yang ketika pahit atau nggak mau diingat itu dihilangkan untuk pertahanan tubuh diri kita kan. Nah, saya mikirnya begitu, mungkin ketika dia nggak inget banget tentang hal itu nggak penting buat dia atau sangat menyakitkan buat dia. Nah, makanya saya ya udah nggak apa-apa kok inian. Ya, toh juga masih banyak yang bisa dikejar. Makanya coba saya berhenti dulu. Selama 1 tahun lebih bahkan ya. Ini bahkan baru mau nyoba lagi main sedikit-sedikit main fun race gitu aja. Dan ini rencananya juga mau ke Vietnam, tapi kita dengan membawa semangat baru lah, bukan semangat yang harus juara, tapi kita mau jalan-jalan jadinya kayak gitu. Jadi coba untuk berhenti dulu dengan pola yang biasa. Gitu ya. Oke. Memang ini ada pelajaran ya, artinya jangan sampai nanti terlalu ambisius. Ya, sehingga menghalalkan, bahasa dalam tanda kutip menghalalkan segala cara jadinya ya. Itu kayaknya penyakit kebanyakan orang tua ketika anak kecil masuk ke apa ya, olahraga pendidikan juga gitu kan, ada beberapa harus ini ikut ini gitu ya. Oke. Nah, ini ada kata-kata yang juga bagus banget yang dari di buku ini ya. Anak tidak butuh ayah yang sempurna, anak butuh ayah yang sadar. Bisa dijelaskan nggak, Mas? Maksudnya ayah yang sadar tuh apa nih maksudnya? Saya pertama kali punya anak rawi itu udah kayak apalagi saya basic psikologi ya. Jadi saya sebagai ayah harus begini. Saya pikir itu sudah cukup. Saya harus mendampingi dia biar nggak fatherless lah, biar ini terus gizinya juga apa gitu. Apalagi anak pertama ya selalu begitu kan. Nah, ternyata banyak hal yang nggak saya dapat. Saya ternyata banyak hal yang saya dapetin ketika saya bersama Rawi, mendampingi Rawi. Bukan yang kemarin saya siapin, ternyata itu baru seperberapanya ketika saya benar-benar terjun langsung. Dan ternyata gimana ya, kalau orang tua, apalagi orang tua, terus kita pengalamannya anggap aja lebih baik daripada anak, pengetahuannya lebih banyak, terus habis itu dibantah, habis itu ternyata bantahannya itu benar, itu kan bikin jelek kan. Nah, disitulah menurut saya ternyata orang tua itu memang harus nerima itu. Orang tua tuh nggak sempurna. Nah, tapi kita harus belajar, nggak perlu sempurna, tapi harus bertumbuh bersama. Nah, kita memang banyak kesalahan kayak tadi saya terlalu nge-push Rawi pada saat terlalu menang latihan terus habis itu itu salah. Tapi kita harus mau untuk minta maaf sama Rawi, mau minta memperbaiki itu semuanya. Itu sih. Jadi itu kesadaran yang memang yang harus kita miliki sebagai orang tua. Maksudnya kita ya orang tua, namanya orang tua, ada orangnya nih, orang yang selalu ada salahnya, gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya salah, nggak apa-apa kalau misalnya dibenerin sama anak yang mungkin masih menurut kita kecil banget, nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa. Dan itu harus kita terima, dia itu bukan songong lah. Kalau bahasanya kalau di ini kan jadi dulu kalau anak ngomong gitu kan bilang, oh kamu kurang ajar, bisa ngelawan apa. Ya menurut saya enggak juga, karena anak itu juga punya pikiran, ternyata lebih sudut pandang dia itu bisa membawa kita untuk belajar lebih sebenarnya gitu. Itu maksud ayah yang sadar tuh itu ya. Ayah yang sadar. Yang dimana kita itu harus memahami kita tuh juga punya kekurangan. Sebagai orang tua itu pasti kekurangan, dan bisa jadi itu nasihatnya dari anak sendiri gitu ya. Masukannya dari anak sendiri gitu ya. Sehingga kita menjadi ayah yang bertumbuh terus ya.